Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa MNF TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Wahyu Tomo dalam acara MNF TV spesial Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan MNF TV sebagai channel utama untuk umat Islam bisa mendapatkan informasi terkait sakofah Islam dan juga politik Islam yang mudah-mudahan menjadi rujukan untuk kita semua. Baik sahabat MNF TV semua, insya Allah tema spesial Ramadan MNF TV kali ini adalah sejahtera dengan Islam kafah. Dan di sebelah saya sudah ada Kiai Roni Ruslan. Alhamdulillah beliau bisa membersamai kita untuk acara MNF TV sesi kali ini. Beliau adalah mudir dari pesantren Karyawan Darussalam Purwakarta dan beliau juga merupakan ulama Aswaja Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa dengan Kiai dan mudah-mudahan tema kita sejahtera dengan Islam kafah kali ini bisa menambah sakofah sahabat MNF TV semua. Mungkin sebelum kita langsung ke tema, Kiai, Kiai Ruslan kan sebagai mudir gitu, Kiai. Dulu awalnya apakah memang ada keinginan untuk memiliki pesantren, Kiai? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait awal mula pesantren Karyawan atau pesantren ini bermula, Kiai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mungkin sedikit koreksi ya, panggilnya pimpinan. Karena kalau mudir itu direktur ya. Baik. Pimpinan pesantren Karyawan dan Profesi Darussalam. Itu biasa mereka memanggil kita pimpinan. Awalnya tidak ada rencana untuk membuat pesantren khusus karyawan dan profesi. Profesi itu maksudnya ada pedagang, pegawai negeri, PNS selain karyawan di pabrik gitu ya, perusahaan. Berawal dari kajian bulanan ya yang dulu diselenggarakan di daerah sekitar sini, di sebuah rumah makan di sini. Akhirnya Allah memberikan ilham ya, tiba-tiba terbersit kayaknya bagus kalau membuat pesantren karyawan. Mengingat saat itu yang hadir bisa 60 sampai 100 karyawan jamaah itu. Qadarullahnya alhamdulillah Allah izinkan tiba-tiba ada seorang dermawan ya yang akhirnya mewakafkan tanah ini. Masya Allah. Untuk membuat sampai alhamdulillah sekarang wakafnya semakin luas, bangunan juga alhamdulillah, santrinya juga insya Allah semakin bertambah. Baik, saya lihat juga tadi memang sedang ada pembangunan asrama ya, Kiai ya. Kita doakan mudah-mudahan pesantren ini semakin maju, bisa menjadi rujukan untuk masyarakat di Purwakarta, khususnya karyawan dan apapun profesinya ya, Kiai ya. Baik, Kiai, kita ketahui bahwa memang momen Ramadan adalah momen di mana umat Islam itu mengalami transformasi gitu kan, ada peningkatan keimanan gitu kan, baik itu individu, masyarakat, dan mudah-mudahan negara juga bisa merasakan peningkatan ini gitu. Kita ketahui bahwa di dalam Islam bahwa manusia itu adalah sebagai khalifah gitu, Kiai. Nah, ingin mendapatkan penjelasan lebih detail lagi bahwa di sini itu terkait penjelasan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi itu apakah hanya untuk individu-individunya saja gitu kan, dimana memang apalagi momen Ramadan adalah momen dimana syuur jama'i umat Islam meningkat, keimanannya meningkat gitu. Jadi dan kita juga sebagai khalifah yang dinyatakan tadi adalah pemakmur muka bumi ini gitu, Kiai. Bagaimana menjelaskan kepada pemirsa MNF TV bahwa kita ini adalah khalifah gitu. Kita adalah pemimpin yang harusnya menjadikan bumi ini adalah sebagai bahan mencari amal yang baik gitu kan, melakukan kebaikan-kebaikan gitu kan. Sedangkan mungkin itu semua belum ideal, di mana memang saat ini ya banyak maksudnya masyarakat ataupun individu yang melakukan kemaksiatan. Misalkan di bulan puasa sendiri mungkin masih ada yang tidak puasa gitu. Apakah memang itu layak disebut sebagai khalifah, Kiai? Mungkin begitu, Kiai. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini, bumi dan segala isinya ya.
Kemudian Allah sebutkan bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, saat itu yang dimaksud khalifah adalah dengan diwujudkan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam yang kemudian beliau diturunkan ke bumi, ya, kita tahu kisahnya. Yeah. Kemudian beliau Nabi Adam alaihissalam bersama istri beranak pinak. Nah, tentu saja mereka ini ditugasi Allah untuk mengelola bumi yang Allah ciptakan ini. Nah, dalam rangka mengelola ini tentu saja Allah tidak akan menyerahkan pengelolaan bumi dan isinya, segala isinya ini kepada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Gitu. Pasti Allah sudah menentukan SOP-nya. Bagaimana kamu mengelola bumi dan seisinya ini. Makanya ketika malaikat itu bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau Allah akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan saling menumpahkan darah? Kata Allah, aku lebih tahu. Artinya Allah tuh ya sudah membuat aturan, bukan sekedar menciptakan manusia sebagai khalifah, tapi juga diberikan SOP-nya bagaimana mengelola ini. Jadi manusia sebagai khalifah fil ardi ini diinginkan oleh Allah itu mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Baik, artinya memang ada konsekuensi tanggung jawab gitu ya Kiai, sebagai terutama mungkin umat Islam sendiri, di mana memang ayat ini diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya kan, bahwa manusia di muka bumi ada khalifah. Nah, artinya memang umat ini kan perlu memahami pentingnya khalifah, ataupun memang saat ini kan memang masih ada di mana masyarakat masih menganggap bahwa definisi khalifah ataupun khilafah tadi itu masih bukan menjadi kesatuan dari Islam sendiri gitu. Iya, kita lihat kan istilah khalifah jelas istilah Quran. Ya. Kita biasanya para ulama fikih itu kalau mendefinisikan sebuah istilah itu dua, menurut bahasa, menurut istilah syar'inya seperti apa. Contoh misalnya sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Ya. Kalau secara syar'i adalah aktivitas yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan gerakan, ucapan yang telah ditentukan dan ditutup dengan salam. Jadi ketika orang berdoa itu belum tentu sudah sholat secara syar'i. Nah, ketika ada istilah syar'i inilah kemudian didahulukan penggunaannya. Demikian juga kata khalifah. Kalau secara bahasa khalifah itu khalafa yakhlifu, artinya yang mengganti, ya, atau yang mewakili, atau yang mengganti. Itu secara bahasa. Jadi kalau dalam konteks kalimat Quran itu secara bahasa. Jadi seakan-akan manusia adalah wakil Allah di bumi untuk mengelola alam semesta ini, ya, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Imam Al-Qurtubi ya ketika menafsirkan Al-Baqarah 30 ini, beliau mengatakan bahwa inilah ayat yang menjadi asal ya, asal kewajiban mengangkat khalifah nasbul imam. Nah, khalifah itu kalau dalam terminologi fikih para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kan adalah riasatun amatun, kepemimpinan umum li jami'il muslimin, untuk seluruh umat Islam fid dunya. Ya, di dunia, jadi bukan di satu wilayah tertentu. Contohnya misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ya, khalifatur Rasul, pengganti Nabi sebagai pemimpin. Nah, beliau memiliki warga negara yang berasal dari berbagai macam wilayah saat itu. Bahkan ketika Nabi wafat itu kan Islam sudah mencapai kepada menguasai Jazirah Arab. Kalau hari ini Jazirah Arab itu Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, itu sudah masuk wilayah Madinah, satu kesatuan saat itu. Sehingga pemimpin bagi umat Islam. Untuk apa? Nah itu, tatbikil ahkam Islamnya. Jadi untuk menerapkan hukum-hukum Islam, yaitu hukum yang berasal dari Allah tadi, ya, SOP. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manusia dengan aturan Islam. Yang berikutnya apa? Wa hamlu dakwah Islamiyah ilal alam, dan menyebarkan dakwah Islam sebagai rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia. Jadi tugas khalifah itu kalau menurut para ulama ya satu, menerapkan hukum-hukum Islam sebagai aturan dari Gusti Allah. Yang kedua itu bagaimana menyatukan umat Islam, ya. Kemudian yang ketiganya
menyampaikan dakwah Islam dengan jihad fisabilillah gitu. Itu kalau dalam definisi syar'i ya gitu. Baik. Artinya memang definisi syar'i ini harus terus disampaikan kepada umat, Kiai. Artinya didakwakan karena memang selama ini ya namanya khalifah itu ya manusia kita inilah khalifahnya gitu. Ya tidak tanpa salah merujuk kepada mungkin ulama-ulama terdahulu yang sudah disampaikan. Dan ini juga begini, Kiai. Umat itu nggak pernah menolak misalkan ketika ya kalau kita puasa yang ngikutin Rasul, kita naik haji ngikutin Rasul gitu kan, kita zakat ngikutin Rasul gitu. Tetapi kita misalkan ketika kita ajak umat untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah yang kita sampaikan tadi, umat bilang bahwa ya negara ini majemuk gitu, aturannya nggak bisa disatukan gitu, dan itu nanti akan menimbulkan perpecahan gitu. Apa tanggapan Kiai dengan meskipun mereka memahami bahwa khilafah ini adalah manhaj syar'i, tetapi bagaimana untuk menjelaskan supaya mereka menerima seperti menerimanya tadi. Ketika hukum puasa dilaksanakan, mereka menerima, Kiai. Sholatlah kalian seperti sholatnya Rasul, menerima, Kiai. Tetapi ketika ayo kita laksanakan syariat Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Bagaimana, Kiai? Ada pertama yang ingin saya sampaikan dulu, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul. Satu, inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama, din itu sebetulnya aturan ya, aturan. Yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Ini prinsip. Prinsip yang pertama, bahwa tidak ada agama yang Allah ridhoi, Allah terima kecuali Islam. Prinsip kedua, Islam itu ajaran sempurna. Allah sebutkan sendiri, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam ini dan aku sempurnakan nikmat ini kepada kalian dan aku ridho Islam menjadi agama. Jadi itu Islam sempurna. Yang namanya sempurna ini seperti tubuh kita ini, ya, matanya ada dua lengkap gitu, kupingnya, kakinya, tangannya lengkap sempurna. Jadi Islam itu sempurna itu begitu. Semua aspek kehidupan manusia Islam memberikan petunjuk aturannya, dari mulai masuk toilet harus kaki kiri, keluar kaki kanan, bagaimana motong bulu ketiak gitu kan, itu diatur hal-hal yang sepele, memotong kuku hal-hal yang sepele. Ya, sampai bagaimana cara istinja ya, bersuci dari najis setelah kencing, buang hajat. Itu yang kecil saja begitu dirinci sama Islam. Apalagi urusan yang menyangkut kemaslahatan umat manusia dalam hal ini tentang ulil amri, pemerintahan itu dijelaskan sangat rinci, sehingga kita akan mengenal fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu di dalamnya ya menyangkut ekonomi, pemerintahan, syarat pemimpin, bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana suksesi pemimpin. Yang ketiganya di dalam Islam itu ada yang namanya sanksi, ukubat. Nah, sanksi-sanksi ini termasuk seperangkat hukum yang tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh ulil amri itu, oleh pemimpin, yang dalam hadis Nabi digunakan dengan istilah khalifah atau khilafah. Jadi itu jelas itu istilah Al-Quran, istilah hadis. Baik, artinya memang kita sepakat bahwa memang aturan Allah dalam hal apapun itu, gitu kan, baik untuk ibadah mahdo, untuk individu, untuk masyarakat, bahkan bernegara merupakan kunci kesejahteraan ya, Kiai ya. Ya itu sebenarnya saya sampaikan begini misalnya. Ada kekeliruan gini. Memang ada di masyarakat itu berkembang seakan-akan Rasul tidak mencontohkan bernegara gitu ya, atau tidak membuat struktur negara. Maka itu harus ditegaskan bahwa sunnah Nabi itu apa definisinya? Ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Nah, memang secara ucapan tidak ada kalimat dirikanlah pemerintahan Islam gitu ya, atau beginilah kalau mau membentuk negara, itu tidak ada ucapan seperti itu. Tapi kalau fi'liyah, perbuatan Nabi, ya tentu saja ada. Contohnya Nabi mengangkat gubernur, ya kan? Ada yang ditempatkan di Yaman, ya kan, dan di beberapa kabilah yang lain. Nabi juga mengangkat beberapa panglima perang, ya, di antaranya yang kita kenal ada Sayyidina Ali, ada Usamah bin Zaid, ya. Itu bahkan ada Amr bin As itu pernah diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang. Nabi juga membuat
petugas atau mengangkat petugas Baitul Mal. Nabi juga mengangkat beberapa orang sahabat menjadi qadhi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat. Termasuk Rasul juga menjalin perjanjian perdamaian, gencatan senjata, bahkan mengirim surat-surat diplomasi kepada kaisar, kepada raja. Itu fi'liyah. Itu fi'liyah. Artinya Rasul dengan cara begitu telah mewariskan sebuah struktur negara kepada umat Islam. Dalilnya apa? Ya fi'liyah Nabi. Fi'liyah Nabi gitu. Dan tentu saja Nabi sebagai utusan Allah ketika mengatur negaranya itu tentu saja dibimbing wahyu. Makanya ketika Nabi dalam hadisnya mengatakan alaikum bisunnati, kalian harus berpegang dengan sunnahku, jalan hidupku. Jalan hidup Rasul yang Islam, bukan yang lain. Wa sunnatu khulafa'ur rasyidin, dan sunnahnya para khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah. Disebut khalifah, khulafa. Nah, Rasul menyebutkan dengan jabatannya, yaitu khalifah atau khulafa. Bukan kalian harus berpegang teguh dengan sunnah Abu Bakar, dengan sunnah Umar, Utsman, tapi disebutkan jabatannya. Jadi istilah khalifah, khilafah itu memang istilah syar'i yang terdapat di dalam Quran, juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi yang jumlahnya sangat banyak. Itu bukan istilah yang asing yang gitu, harusnya bagi orang Islam. Baik, kita ketahui bahwa sesungguhnya seharusnya umat Islam memahami bahwa dengan penerapan syariat Islam ini kan keberkahan, kemakmuran itu akan kita dapatkan, Kiai. Tapi mungkin ya masyarakat itu belum mendapatkan penjelasan secara terperinci sehingga memang dakwah ini harus terus dilakukan. Mungkin Kiai bisa menjelaskan bagaimana kondisi umat Islam dahulu ketika memang Islam diatur gitu kan, umat ini diatur dengan Islam. Begitupun sebenarnya kondisi sekarang, jika kita ingin berkaca dengan apa yang terjadi, ya seharusnya umat Islam bisa mengevaluasi kondisi saat ini gitu, kayak di mana memang kita bicara pemerintahan, ya pemerintahan kita banyak sekali permasalahan korupsi, permasalahan pornografi, pergaulan. Kita lihat kriminalitas setiap hari itu tanpa henti gitu. Mungkin dengan fakta yang kita bandingkan antara bagaimana penerapan Islam dahulu dengan saat ini, itu akan menjadi penyadaran begitu bagi umat Islam. Kiai, mungkin Kiai bisa menjelaskan bagaimana dahulu ketika umat Islam diatur dengan syariat Islam secara kafah ini dengan ya kondisi sekarang yang sebenarnya umat itu nggak perlu diberitahu, sebenarnya seharusnya paham gitu. Tapi mungkin dengan penjelasan Kiai akan lebih bisa membandingkan di mana sebenarnya keberkahan Islam itu ada gitu, Kiai. Mumpung bulan Ramadan, bulan Al-Quran, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mari kita tadabburi Quran. Kalau kita mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, ya dengan penuh keimanan gitu, bahwa ini adalah rukun iman. Wah, kita sangat ridho bahwa Quran adalah kitab petunjuk bagi kita sebagai orang Muslim. Kita akan mendapati kalau kita baca Quran bahwa segala macam sebab krisis yang istilah Quran dengan istilah fasad itu selalu diakibatkan umat Islam meninggalkan aturan Gusti Allah. Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak fasad, krisis ya kan, di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Dalam tafsir disebutkan di maksiatihim wa dzunubihim, disebabkan dosa dan maksiat mereka. Apa dosa, apa maksiat? Setiap ucap, perbuatan, gagasan, ide, ideologi yang bertentangan dengan aturan Allah, baik akidahnya ataupun hukum-hukumnya. Itu contohnya. Kemudian ada ayat yang lain lagi, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Toha 124. Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, peringatanku, maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Ekonominya sempit, meskipun mungkin harta kekayaan alamnya banyak, ya kan? Pinter-pinter, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi kondisi malahan mengkhawatirkan. Para pejabatnya Muslim juga, ya kan, dengan berbagai macam latar belakang kepakaran, tapi korup. Keadaannya seperti ini. Itu kan karena Quran mengatakan berpaling dari peringatanku. Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap kerusakan, ketidakidealan yang dialami oleh umat manusia
bil khusus umat Islam, itu selalu diawali dengan keberpalingan manusia dari petunjuk Al-Quran ini. Itu kalau kita dibarengi dengan keimanan. Artinya ini menjadi syarat utama ya Kiai untuk mendapatkan keberkahan tadi. Iya, makanya Allah tuh sudah jelas menyebutkan sumber masalah sekaligus solusinya. Misalnya dalam surah Ar-Rum 41 tadi itu. Doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Nampak kerusakan di daratan, di lautan karena ulah dosa manusia. Liyudhikohum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan dampak akibat dari mereka berdosa menyalahi syariah itu apa? Tadi fasad, kesempitan. Lalu Allah sebutkan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan setelah mereka merasakan kesempitan, mengalami berbagai macam bencana ekonomi, bencana kemanusiaan, bencana politik itu mau balik lagi taat kepada SOP-nya Gusti Allah, petunjuk Gusti Allah. Jadi Allah akan menjelaskan ini sumber masalahnya, ini solusinya. Nah, itu kita akan menerima jika kita mengimani Al-Quran, mengimani kaulnya, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas. Demikian juga kalau kita berbicara keberkahan di dalam Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya kan? Keimanan dan ketakwaan. Bukan sekedar kepakaran, kepintaran, teknologi, bukan. Tapi misalnya satu ayat yang sering kita hafal, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Jika penduduk sebuah negeri, namanya penduduk itu berarti di dalamnya ada pemimpinnya, ada lawyernya, ada pengacaranya, ada polisinya, ada tentaranya, ada rakyatnya, ada pedagangnya. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita tahu takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Allah janji la fatahna alaihim barakatin minas sama. Pasti akan aku bukakan keberkahan. Jadi yang kita butuhkan hari ini itu sebetulnya bukan sumber daya alam yang banyak, laut yang luas dengan flora dan fauna yang sangat kaya raya, gitu ya. Tapi keberkahan, ya keberkahan. Karena kalau emas itu Gusti Allah yang ngasih, ya kan? Laut maritim yang luas yang di dalamnya ada flora fauna berbagai macam jenis nama ikan itu yang susah disebutkan. Nah itu Gusti Allah yang sudah ngasihin, gitu. Hutan yang luas dengan berbagai aneka tumbuh-tumbuhan, itu Allah yang ngasih. Jadi yang dibutuhkan oleh kita itu adalah keberkahan. Nah, keberkahan kuncinya adalah mengatur pemberian-pemberian Gusti Allah tadi, minyaknya, gasnya, hutannya itu dengan aturan yang Allah inginkan itu, lahirlah berkah. Karena kalau sekedar kekayaan alam di Quran kan disebutkan Doroballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang mutmainah, tenang. Kemudian gemah ripah loh jinawi, ya'ti rizquha min kulli makan. Rizkinya datang dari mana-mana, buah-buahannya ada semuanya. Tapi fafasako androbim, tapi mereka berbuat fasik. Artinya menentang Allah, menentang aturan Allah. Akhirnya apa? Fa'adakum libasalju. Mereka ditimpa kelaparan, ketakutan. Itu dampaknya apa? Jadi bukan sekedar ini alam sumber daya alam banyak, rizkinya banyak. Karena itu semua pemberian Allah. Tapi ketika pemberian Allah itu tidak dikelola sesuai dengan SOP yang Allah tunjukkan kepada kita, akan malah berbalik. Bukan keberkahan yang kita terima, tapi fasad tadi itu. Jadi kalau berbicara keberkahan itu, berbicara keimanan kita terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kitabnya. Gitu. Dan itu dilaksanakan berkeberkahan. Baik. Gitu. Misalkan Kiai bisa memberikan contoh nggak keberkahan itu ada pada masa siapa? Misalkan pada masa Rasulullah sampai pada masa khilafah siapa begitu Kiai, dengan keberkahan seperti apa yang mungkin supaya pemirsa MNF TV, sahabat MNF TV bisa merasakan bahwa dengan kita itu taat, dengan kita itu nurut sama Gusti Allah gitu, bahwa keberkahan itu bukan hanya sekedar sumber daya alam yang melimpah, tetapi ketika tidak dikelola dengan kita tidak nurut gitu, tidak taat, toh semuanya susah juga begitu Kiai. Ya. Keberkahan itu kan definisinya ziyadatun fil khair. Ya. Bertambah-tambah kebaikan.
Bertambah-tambah kebaikan itu bertambah-tambah ketaatan kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam aspek duniawi dan aspek ukhrawi akhirat, ya. Bagaimana zaman dulu di masa Nabi Muhammad SAW, secara umum mereka sangat bertakwa kepada Allah, sangat takut kepada akhirat. Sampai-sampai ada orang yang berzina, Ma'iz al-Islami dan gue media, itu tidak kabur, tapi malah datang ke Nabi supaya diberlakukan hukum. Apa yang mendorong Ma'iz al-Islami dan gue media ini supaya dihukum rajam oleh Nabi? Saking takutnya dengan akhirat. Artinya ada kesadaran. Iya, ada kesadaran. Azab akhirat itu lebih berat, dahsyat dibanding rajam. Rajam tuh paling sakit ya meninggal. Nah, keimanan terhadap akhirat ini bisa muncul kenapa? Karena Nabi sebagai pemimpin selalu menumbuhkan rasa takwa. Selalu menumbuhkan rasa takwa kepada yang dipimpinnya, kepada rakyatnya. Sehingga muncullah. Ya, seakan-akan kiamat itu sudah dekat. Wah, itulah. Maka bayangkan kalau orang itu bertakwa, takut dengan akhirat, mana ada berani korupsi? Mana ada mau nyolong bansos? Mana ada mau menjinahi istri orang? Karena kebayangnya akhirat. Nah, inilah yang hilang hari ini. Urusan agama hari ini dianggap urusan masing-masing. Jadi puasa itu tidak wajib. Yang mau silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tidak akan diapa-apain oleh negara. Awal masa Nabi, karena ini bagian daripada syariat, tidak puasa itu kriminal. Sehingga harus dihukum. Sampai-sampai di masa Umar bin Abdul Aziz itu ada 2 orang duduk, yang satu mabuk, yang satu puasa. Oleh Umar bin Abdul Aziz diperintahkan untuk ditangkap itu dua-duanya. Kata prajurit, yang ini gak mabuk. Dia sedang puasa gitu. Ya, tapi dia diam aja gitu. Dia tahu diam aja. Ada kemaksiatan di depannya. Depan mata, aja dua-duanya. Itu artinya apa? Negara sangat peduli dengan dilaksanakannya syariah itu. Gitu, sangat peduli gitu. Jadi sekarang sholat seakan-akan tidak wajib, tapi pilihan mau sholat silakan, nggak sholat juga nggak apa-apa. Yang kerudung itu lebih wajib helm daripada jilbab kan gitu. Ya nggak? Gitu. Haram juga pilihan, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Misalnya apa, pinjol, ada pinjol yang riba, pinjol yang legal, ada yang artinya ilegal, artinya orang bisa milih. Gitu. Demikian juga zina juga seakan-akan ada zina yang legal, zina yang ilegal. Yang legal itu yang mana? Yang diprostitusi, dijamin aman gitu. Dijaga bahkan oleh security segala macam. Yang ilegal mana? Ya tadi yang kalau berzinahnya di alun-alun, di trotoar. Seperti itu. Demikian juga sampai-sampai ada korupsi legal. Konstitusional korupsi dianggap legal karena tidak menyalahi prosedur-prosedur. Sampai sebegitunya. Ya gitu. Jadi itu keberkahan ya. Karena ketakwaan tadi untuk urusan akhirat. Nah, untuk urusan dunianya karena berawal dari ketakwaan itu, muncullah para pemimpin yang takut kepada Allah. Bagaimana ada Umar bin Abdul Aziz itu kan menjelang Lebaran, anaknya merengek pengen baju baru. Merengek pengen baju baru gitu. Lalu Umar bin Abdul Aziz nggak punya uang, padahal dia Amirul Mukminin yang wilayahnya sangat luas, yang terkenal sejahtera. Ya kan, sampai saking sejahteranya beliau pernah mengeluarkan kebijakan politik, kalau sekarang pidato umum gitu. Jangan sampai ada seekor burung melewati wilayah kekuasaanku dalam keadaan lapar. Lah, pidato politik itu langsung direalisasikan oleh masyarakat dalam bentuk apa? Menabur biji-bijian, jagung, gandum di atas gunung untuk dipatok sama burung-burung yang lewat gitu. Nah, sementara beliau sendiri itu kekurangan gitu. Ya, kekurangan. Nah, beliau miskin itu pilihan. Saking takut hisabnya. Kalau beliau mau kaya, sebelumnya belum kaya kan gitu. Nah, karena dampak seperti itu, bayangkan. Anaknya merengek karena pengen baju baru, beliau tidak punya. Lalu beliau datang ke penjaga Baitul Mal, ya, pemegang APBN lah kalau sekarang. Dengan berkata, boleh nggak saya mengambil gaji saya untuk bulan depan? Agar saya bisa membahagiakan anak saya, membeli baju baru. Nah, ini penjaga Baitul Malnya bilang, ya tidak mengapa Amirul Mukminin. Nah, masalahnya Anda masih punya jaminan umur nggak sampai bulan depan gitu. Ini kan kalau sekarang kurang ajar nih pegawai itu gitu ya.
Tapi itu buah dari apa? Pegawai bisa mengkritik dan berani kepada pemimpin, itu buah juga ketakwaan. Buah keimanan. Buah keimanan. Karena para khalifah ini juga menanamkan keimanan kepada para pegawainya. Sehingga ini kan bisa mengatakan begitu. Tidak apa-apa Amirul Mukminin. Tapi masalahnya masih punya waktu umur gak sampai bulan depan gitu. Kaget itu. Wah, mungkin kalau pemimpin hari ini bisa marah itu. Dipecat. Ya, pecat juga atau mutasi gitu. Tapi enggak. Oh, benar juga kamu. Pulang Amirul Mukminin. Lalu menemui anaknya. Nak, kamu seneng nggak kalau punya ayah masuk neraka? Ya enggak, aku pilih ayah. Kalau gitu sabar ya sabar, peluk itu. Jadi bagaimana Amirul Mukminin menanamkan ketakwaan pada anaknya, pada istrinya, termasuk kepada seluruh aparatur negaranya. Nah itu bayangkan, akhirnya apa? Wajar kalau di masa Umar Abdul Aziz itu kan, dengan masa pemerintahan yang sangat pendek, kurang dari 2 tahun, padahal wilayah sangat luas, itu terkenal di mana-mana, dicatat dalam sejarah oleh muslim dan non-muslim sebagai yang paling sejahtera di antaranya. Bahkan melaksanakan kesejahteraan itu sampai para budak yang di Spanyol itu. Ya kan merasakan kesejahteraannya karena Amirul Mukminin mau bagi zakat, nggak ada mustahiknya. Akhirnya digunakan untuk membebaskan budak-budak yang di Eropa. Coba rahmatan lil alaminnya bukan saja dirasakan oleh muslim, tapi juga yang non-muslim itu. Dan itu waktunya pendek, kurang dari 2 tahun. Wilayahnya luas tanpa alat komunikasi teknologi yang canggih seperti hari ini. Pada saat itu. Itulah namanya berkah ketakwaan. Baik. Nah, gitu. Baik, Kiai. Kita sekarang membahas tentang persatuan, Kiai. Kita bahwa kita menyadari, kita meyakini bahwa kekhilafan itulah yang akan mempersatukan gitu. Tapi ketika kita melihat realitas saat ini gitu, Kiai, ketika memang umat Islam mungkin belum bisa kita bilang bersatu gitu. Masih mungkin dengan dengan kondisi masing-masing, dengan keinginan masing-masing, dengan ide masing-masing. Nah, bagaimana supaya ide seperti apa atau hal apa yang bisa kita lakukan supaya umat ini menyadari bersama bahwa ketiadaan pemersatu umat tadi itulah yang menjadikan kita sebenarnya terpecah belah, Kiai. Karena misalkan ya kalau sekarang kita fokus kepada pendidikan saja, karena dengan pendidikan itu nanti kita bisa memperbaiki generasi Islam, dengan perbaikan itu nanti kekhilafan ini tegak. Ada juga yang berpikir bahwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kalau orang-orang umat yang susah ini kita bantu sejahtera, nah nanti kesejahteraan itu akan muncul gitu. Nah, bagaimana supaya menjadikan bidang-bidang ini tadi menjadi satu kesatuan agar saling bahu-membahu untuk menjadi persatuan umat dalam penerapan syariat kafah tadi, Kiai. Ya. Kita harus paham bahwa menjalani kehidupan berdasarkan wahyu Allah, Al-Quran, dan Sunnah Nabi itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Sebagai konsekuensi daripada akidah. Tidak disebut orang beriman ketika dia mengatakan iman kepada Allah, tapi menolak kewajiban sholat, kewajiban puasa. Artinya, melaksanakan Islam itu sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah, Rasulnya, dan Kitabullah. Itu iman. Sehingga Allah mengatakan dengan tegas bahwa semua apa yang kamu lakukan di dunia ini akan Allah hisab. Yang kecilnya sampai yang besarnya. Rakyatnya, pemimpinnya, pedagangnya, pegawainya, kurirnya, semuanya akan dihisab oleh Allah. Artinya apa? Semua manusia itu akan dihisab sesuai dengan amalnya, apakah sesuai dengan aturan Allah, tidak. Misalnya kalau dia seorang majikan. Sebagai majikan, dia menunaikan kewajibannya enggak? Misalnya memberikan gaji sesuai akadnya sebelum keringatnya kering. Tidak menugaskan sesuatu di luar akad. Dipenuhi enggak itu? Demikian juga seorang karyawan. Dia sebagai karyawan yang sudah terikat dengan kontrak kerja, dengan akad, gajinya sekian, kerjanya. Ini dia bagaimana? Nah, demikian juga pemimpin, demikian juga rakyat. Orang tua, anak-anak, semuanya akan dihisab keterikatannya dengan hukum syarat. Jadi melaksanakan, menjalankan kehidupan kita di dunia sesuai dengan aturan itu kewajiban orang yang telah mengaku beriman. Yang kedua, Allah dan Rasulnya mewajibkan persatuan. Banyak sekali ayatnya. Dan melarang perpecahan.
Nah, hanya saja sekarang itu umat Islam sudah terkontaminasi oleh pemahaman di luar Islam. Sehingga makna persatuan itu menjadi tidak jelas mengikuti wahyu. Misalnya ada yang bersatu berdasarkan kebangsaan. Lalu mereka berjuang hidup dan mati untuk menyatukan bangsa. Seperti bagus. Tapi ketika dilihat dengan kacamata akidah Islam, ini menjadi sangat kontradiktif, bahkan maksiat besar. Contohnya apa? Kasus Gaza hari ini. Palestina. Palestina. Di mana dalil persatuan? Bahwa umat Islam harus menolong saudaranya, membela darah dan kehormatannya, membela tanah umat Islam. Tapi hari ini kita saksikan sendiri, Gaza dibiarkan sendiri. Ya kan? Mesir seakan-akan ini urusan orang Gaza, mereka bukan urusan perbatasan. Ya, selama ini orang Mesir tentu saja berbicara persatuan. Cuma persatuan bangsa Mesir. Gitu ya. Orang Saudi mungkin berbicara persatuan, ulama-ulamanya banyak. Tapi berbicara apa? Persatuan bangsa Saudi Arabia, bangsa Yordan, bangsa Turki. Nah, ini persatuan tapi bukan persatuan itu yang kalau itu sebutkan itu. Tapi persatuan berdasarkan ideologi Islam, akidah Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Kan gitu. Nah, jadi bukan persatuan berdasarkan kebangsaan, kesukuan. Karena itu dikritik oleh Rasul kan, bahwa Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi bukan bangsa dan suku itu yang menjadikan orang itu mulia. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang takwa, yang mentaati. Ya. Makanya kata Rasul itu tidak ada yang lebih utama dari tidak ada yang keutamaan orang Arab atas bukan orang Arab, demikian sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyeru-nyerukan persatuan hanya sekedar didasarkan kepada kesukuan kita, ras kita, bangsa kita. Tapi dipersatukannya harus berdasarkan innamal mu'minuna ikhwatun, itu akidah. Nah, itu dampaknya apa? Dampaknya akhirnya sebagian umat Islam nggak mau nolong Muslim Rohingya, alasannya ngerepotin aja lo siapa. Di sini aja kita masih susah. Iya gitu kan, bahas begitu. Padahal selama ini ngomongnya persatuan. Kenapa? Karena persatuan yang syar'i telah dibelokkan menjadi persatuan yang dipengaruhi oleh nasionalisme kebangsaan. Terus itu diantaranya. Ada lagi misalnya, orang Islam setiap bulan Ramadan khatam Quran. Bahkan hafalnya banyak yang hafal Quran itu. Pasti berulang-ulang kali membaca ayat apa? Udkhulu fi silmi kafah. Ya kan, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Artinya kalau tidak melaksanakan Islam secara sempurna itu telah mengikuti langkah setan. Padahal dalam musuh yang nyata akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dibaca berulang kali ayat itu. Demikian juga Al-Maidah 3 bahwa aku telah sempurnakan Islam ini, dibaca berulang kali itu. Ya, artinya apa? Umat Islam sering membaca bahwa menerapkan hukum Islam itu wajib hukumnya. Tidak ada sholat lebih penting dibanding potong tangan. Puasa lebih penting dibanding rajam bagi pezina. Enggak ada, ini semuanya kewajiban. Ayatnya diawali dengan kutiba semuanya. Ya kan, kutiba alaikum, kutiba alaikum. Misalnya kisos itu juga sama ujungnya. Inna fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya dalam pelaksanaan kisos ada kehidupan bagi kalian. Keamanan, ketentraman. Kemudian disebutkan oleh Allah juga apa? La'allakum tatakun juga. Termasuk jihad Termasuk jihad juga. Jihad sekarang direduksi gitu ya. Kalau artinya sekarang itu umat Islam baca ayat Quran bahwa dia paham Islam itu harus diterapkan secara kafah. Datanglah pemahaman bukan dari Islam yang namanya sekularisme itu. Udah, Islam agama itu cukup aja hubungan manusia dengan Allah. Ya, kalau orang Kristen ya cukup dengan Tuhannya. Orang Hindu cukup dengan Tuhannya saja. Orang Islam juga cukup dengan Tuhannya saja. Urusan muamalah sesama manusia, ekonomi, politik, mengangkat pemimpin pemerintahan nggak ada hubungannya dengan agama manapun. Muncullah pemahaman sekularisme yang tadinya Islamnya kafah dibelokin nih. Ya, padahal Nabi Muhammad tuh sudah menerima wahyu sholat 2 tahun sebelum hijrah kan, atau 3 tahun, karena tahun ke-10 kan ya, hijrah tahun ke-13. Pertanyaannya, kata Nabi ini sudah turun sholat.
Sekarang mau fokus sholat aja. Ya, sudah tenang nih. Tapi ternyata tidak. Rasul malah terus. Bahkan sudah sampai di Madinah pun bukan. Alhamdulillah sekarang Madinah sudah tenang. Tinggal kita bisa sholat. Ternyata enggak. Rasul malah berjihad. Ya kan? Gitu, menyebarkan. Tidak fokus ke situ. Sholat aja enggak juga kan gitu. Justru sholat itu sebagai asas awal untuk melaksanakan hukum yang lain. Contoh gini. Sebelum sholat, kita duduk ya kan, di masjid misalnya. Samping kita ada kopi, ya kan? Boleh nggak kita minum kopi? Boleh kan? Boleh. Karena belum sholat. Begitu takbiratul Allahu Akbar, boleh lagi nggak tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Sudah diharamkan. Nah, artinya apa? Sholat itu harusnya dipraktekkan dalam kehidupan seperti itu. Meninggalkan semua yang Allah haramkan. Tanha anil fasya wal munkar. Lah sholat sekarang pemimpinnya sholat, ya sholat, tarawih sholat. Tapi begitu pemimpin negara mengurus rakyat, ditinggalkan tuh Gusti Allah. Ya, ditinggalkan tuh Gusti Allah. Bikin aturan yang bertentangan dengan Gusti Allah aja merasa nggak berdosa. Yang penting sholat. Nah gitu, itu namanya. Nih, jadi keganggu tuh Islam kafah tuh dengan pemahaman sekularisme. Bahkan sekarang itu seakan-akan begini. Dunia ini tidak akan pernah beres tanpa demokrasi. Jadi kita wajib meningkatkan demokratisasi. Semua manusia itu, mau di barat, mau di timur, ngomongnya begitu. Yang sekuler itu. Seakan-akan tuh dunia ini tidak akan pernah beres. Tidak akan pernah berkah tanpa demokrasi. Nah gitu. Sebaliknya kalau pakai Islam, wah ini bahaya, memecah belah. Kan itu sudah menuduh Allah macam-macam. Lalu bagaimana itu? Jadi Islam kafah pun dibaca di Quran tuh, tapi prakteknya itu malah banyak orang Islam menolak karena tadi paham sekularisme masuk. Beda dengan pemahaman para pendahulu kita ya. Misalnya Umar bin Khattab sangat yakin, nahnu kaumun, kita ini adalah satu kaum. Azanallahu bil Islam, yang Allah muliakan dengan Islam ini. Dulu kita pemakan bangkai, dulu kita pezina, kita dulu pembunuh, kita dulu menikahi istri orang. Lalu datang Islam, kita menjadi bangsa yang dimuliakan dengan Islam. Kita bisa memimpin dunia, kita bisa memiliki sejarah yang diperhitungkan, bisa memberikan maslahat kemanfaatan bagi umat manusia. Itu diyakini sama Umar. Ulama ibtagonal izzah bidunil Islam, maka setiap saat kita mencari kemuliaan dengan mengabaikan Islam, justru Allah kan menghinakan kita seperti dahulu. Makanya Umar itu dalam kepemimpinannya sebagai khalifah, sekecil apapun penyimpangan terhadap hukum syara, beliau cegah. Sampai-sampai anaknya itu yang punya ontaknya gemuk-gemuk, ditanya sama Umar, itu unta siapa tuh yang gemuk? Kata petugasnya punyanya Abdullah bin Umar. Anak gue sendiri itu. Dipanggil. Kamu kenapa menggembalakan untanya di tempat milik negara itu? Ya, yang lain kurus-kurus, yang kamu gemuk itu. Kamu mentang-mentang anak khalifah. Sekarang jual, masukkan hasilnya ke Baitullah. Takut sekali Umar itu. Jadi itulah namanya keyakinan bahwa kemuliaan tidak akan muncul kecuali bersama Islam, bersama aturan Islam. Ditanamkan. Hari ini malah sebagian politisi malah menganggap Islam ini bahaya gitu. Gitu. Wah itu kan gimana? Menuduh Allah sang pembuat langit bumi itu lalu membuat aturan dianggap sebagai memecah belah, menimbulkan kekerasan, menimbulkan perpecahan. Nah itu jelas kan. Padahal Islam tuh akan menyatukan satu, Allahnya satu, ya kan, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Nah terkait pemahaman misalnya, Islam juga akan ada patokannya. Makanya ngaji itu penting. Misalnya dalam dalil itu kan ada yang qot'i, ada yang doni. Yang qot'i itu yang pasti maknanya cuma satu, tidak akan berbeda. Nah ini sekarang harus dipahami, kuncinya mau ngaji. Contoh misalnya dalam bab mengusap rambut dalam wudhu ya kan. Famsahu biru'usikum. Jadi kalau kamu sholat, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai sikutmu, famsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Ya. Nah, mengusap kepala semua ulama nggak ada yang beda. Masuk dalam rukun
rukun apa namanya wudu. Rukun wudu. Nah, tapi seberapa banyak yang diusapnya? Nah, nggak ada dalilnya. Ini kan doni. Akhirnya Imam Syafi'i cukup sedikit aja, di mana aja sudah sah. Kalau Hanafi ubun-ubun kalau nggak salah gitu kan. Kalau Imam Malik di depan ke belakang, Imam Ahmad depan ke belakang plus telinga. Nah, itu mesti dipahami karena itu dalil doni. Maka masuknya ke dalam ranah fikih. Torikohnya istihad. Nah, itu pasti doni ya. Ini umat tidak paham itu. Kadang-kadang memaksakan sesuatu yang boleh beda harus sama. Katanya mau menyatukan. Gitu. Akhirnya menyatukan cara ibadah. Kalau ingin menyatukan cara ibadah, yang nggak seneng kunut akan bilang kunut itu bid'ah. Ya, semua orang harus tidak kunut. Ya gitu. Sebaliknya mungkin yang fanatisme dengan kunut tidak memahami itu sebuah sunnah atau khilafiyah, memaksakan harus kunut wajib. Akhirnya ingin bersatu terhalang karena ingin menyatukan sesuatu yang sebetulnya tidak diperintahkan untuk disatukan gitu. Baik, artinya memang umat Islam sendiri harus sebenarnya bisa meriah hal-hal yang furu itu selagi memang tidak melanggar ya. Itu ngaji ke pokok-pokok ilmu. Makanya dulu kan Imam Malik tuh pernah ditawari di masa kalau tidak salah oleh Pak Ja'far bin Mansur kan. Itu ditawari atau diminta tepatnya kitab Al-Muwatta itu dijadikan kitab wajib negara khilafah waktu itu. Imam Malik nggak mau. Alasannya apa? Ini akan membuat keberatan yang lain gitu. Artinya Imam Malik sangat menyadari perkara ini ada yang boleh beda gitu. Kalau saya paksakan ini, nanti malah jadi keberatan sama yang lain. Makanya artinya nanti ketika misalkan kekhilafan itu sudah ada, khalifah itu tidak akan bisa, tidak boleh memaksakan hal-hal seperti itu. Iya, tidak boleh menjadi mazhab. Khilafah itu bukan negara mazhab. Kalau sekarang misalnya Iran kan mazhabnya Syiah, itu tidak boleh. Makanya di dalam sepanjang sejarah khilafah itu tidak ada undang-undang konstitusi. Seperti yang hari ini ada di dunia kan, kita punya UUD 45, yang Turki juga ada. Itu tidak ada konstitusi seperti itu. Kenapa? Karena Quranlah undang-undangnya. Diajarkan setiap hari oleh para ulama. Hukum mencuri, semuanya diajarkan. Sehingga sangat sedikit sekali aturan yang diadopsi oleh khalifah, perkara-perkara yang teknis atau perkara-perkara yang berpotensi memecah belah baru diadopsi misalnya awal akhir Ramadan gitu. Gitu. Jadi sedikit sekali undang-undang yang diadopsi oleh khalifah saat itu. Kenapa? Karena undang-undang itu ada di dalam dada setiap muslim, karena diajarkan di majelis taklim, diajarkan di pondok. Semuanya ahli hukum. Kalau sekarang kan yang ngerti hukum ya yang sarjana hukum. Gitu. Kita ini yang nggak belajar hukum nggak ngerti, tiba-tiba Anda melanggar pasal sekian, kapan taunya? Kalau umat Islam tiap hari dididik sama para ustadznya, sehingga dia melaksanakan taat hukum itu karena takwa pada Allah kan gitu. Yang ketiganya itu apa tuh? Hakikat khilafah itu yaitu tadi menunaikan jihad fisabilillah. Nah, para khalifah dulu itu selalu melaksanakan jihad. Bahkan ulama mengatakan hukumnya itu wajib melaksanakan jihad 1 kali dalam setahun bagi khalifah. Maksudnya pemimpin itu menyerukan jihad setahun sekali itu. Ya, dan jihad kita lihat jihad itu sangat beda dengan penjajahan seperti yang dilakukan Amerika hari ini atau Israel, karena dia membunuh, dia memiskinkan, mengambil sumber daya alam yang kalah gitu. Kita juga ngalamin dulu begitu. Tapi kalau khilafah itu kan nggak begitu. Khilafah itu tujuannya menyebarkan hidayah, hidayah. Makanya tahapannya kan satu, tawarkan dulu masuk Islam atau menjadi bagian dari daulah Islam, menjadi bagian khilafah, atau membayar jizyah kan gitu. Ditawarkan dulu. Nah, fakta menunjukkan wilayah-wilayah yang dulu dibebaskan gitu ya, atau ditaklukkan oleh para mujahidin seperti Mesir, Turki, Irak, Iran, Persia itu kan, termasuk Palestina, itu kan ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dulu melalui peperangan. Tapi mereka tidak menganggap Umar sebagai penjajah, pembunuh, pembantai gitu. Karena memang tidak diapa-apain. Malah kita lihat hari ini, orang Gaza begitu cinta kepada Islam, begitu bangga dengan perjanjian Umayyah. Ya, artinya itu sangat beda. Jadi jangan disamakan jihad dengan penjajahan militer seperti Israel, Amerika, atau imperialis Eropa di zaman dulu. Nah, jadi hakikat khilafah itu memang ketika Allah mengatakan kita sebagai khalifah fil ardi, maka itu
akan sempurna fungsi kita sebagai khalifah itu sesuai dengan wahyu Allah, ketika khalifah itu juga dimaknai sebagai institusi negara yang melaksanakan petunjuk-petunjuk kitabullah itu. Dan itulah sebagai kunci keberkahan bagi umat Islam. Nah, itu saya kira yang baik, Masya Allah. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement, Kiai. Memang mumpung ini Ramadan gitu, memang momen-momen seperti ini harus kita gunakan supaya umat Islam itu menyadari gitu. Umat Islam tidak hanya meningkatkan ketakwaannya dalam hal individu-individunya gitu. Seperti Kiai sampaikan, bagaimana ramainya di bulan Ramadan ini umat Islam membaca Al-Quran gitu kan, berlomba-lomba untuk menghatamkan, ada yang juga berlomba. Semua itu kebaikan gitu kan, kita bisa sampaikan bahwa semua itu kebaikan gitu kan. Tapi bagaimana supaya mengajak umat ini juga tidak berdiam diri dengan adanya kemaksiatan itu, ya kan? Dengan adanya sesuatu yang tidak baik itu kita berani menyampaikan gitu kan, berani menegur. Nah, ini bagaimana caranya, Kiai, supaya umat Islam itu ya mau ngaji, kemudian mau berdakwah, tidak hanya individu ini saja, termasuk mungkin ya kiai-kiainya gitu, ulamanya, bahkan seharusnya dakwah itu kita sampaikan kepada pemimpin negeri-negeri kaum muslimin supaya mereka mau menerapkan syariat Islam secara kafah itu, Kiai. Iya. Saya ingin baca satu ibarah ya, peringatan buat kita semua nih. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, karya Imam Al-Ghazali, juz 1 halaman 274. Kata beliau, rubba qari'in, betapa banyak para pembaca Al-Qur'ani, pembaca Quran, wal Qur'anu, sementara Quran yal'anuhu, melaknat dia. Jadi dia baca Quran, tapi Quran malah melaknat pembacanya. Gitu ya. Itu kenapa? Ya, itu kenapa? Ya, karena tadi dia membaca tapi tidak mengamalkan. Jadi kalau di hadis disebutkan bahwa bacalah Quran itu karena pada hari kiamat akan menjadi syafaat. Itu bukan sekedar membaca tapi yang diamalkan. Nah, sekarang bagaimana mengamalkan Quran itu? Nah, di Quran itu hukum tuh ya berisi hukum kan, karena dia undang-undangnya umat Islam. Ada hukum yang bisa kita laksanakan secara pribadi. Meskipun negaranya bukan negara Islam, kita bisa sholat, bisa puasa, menutup aurat bagi perempuan itu. Ya, tapi ada hukum yang tidak bisa diterapkan tanpa negara. Contoh menghukum orang sholat yang tidak sholat, gitu. Menghukum orang yang tidak puasa, ini nggak bisa oleh DKM, gitu ya. Misalnya, jadi itu ada hukum yang oleh individu bisa dilaksanakan, menolong fakir miskin secara pribadi. Tapi kalau fakir miskinnya misalnya sampai 2 juta orang, gimana itu? Ya gitu ya. Yang putus sekolahnya sampai ribuan anak nggak sekolah, itu kan nggak bisa kita tolong satu-satu itu. Itu memang tugasnya negara ada untuk itu. Jadi harus dipahami bahwa ketika Allah perintahkan melaksanakan Islam secara kafah, harus kita pahami bahwa ada hukum-hukum yang pelaksananya mau tidak mau harus adanya pemerintah, harus adanya kekuasaan yang dalam Islam disebut dengan khalifah atau khilafah itu. Jadi harus dibangun kesadaran kepada umat Islam hari ini bahwa satu yang namanya khilafah itu fikih, sebagaimana fikih sholat. Jadi ada fikih ibadah, ada fikih siasah kan. Nah, fikih siasah itu di dalamnya berbicara tentang pemimpin, negara, peradilan, jihad, perang, perdamaian, di dalamnya. Nah, karena fikih sholat ini yang lebih banyak diajarkan, ya semua ustadz ngebahas fikih sholat dengan berbagai macam versi mazhabnya. Tapi tidak semua ustadz membahas tentang fikih khilafah ini. Gitu, fikih khilafah. Dalam konteks kenegaraan lebih cenderung kepada apa yang ada saja. Teori Plato dipakai. Karena ada pihak yang misalkan ada pihak yang menyatakan
ngomongin khilafah itu nggak perlu gulu, nggak perlu berlebihan begitu Kiai. Sedangkan setiap hari misalkan ada kiai-kiai yang menyampaikan bahwa sholat itu wajib, mereka nggak dibilang berlebihan begitu Kiai. Justru masalahnya itu kita harus ada, ini pertama adalah tadi, ini bagian dari syariat Islam, buktinya disinggung di Quran, disinggung di hadis. Jadi gini, orang Islam itu bagaimana sikap seorang muslim terhadap gagasan dakwah khilafah itu. Pertama, kalau dia seorang muslim, akan dicari dulu. Khilafah itu ada nggak di Quran? Karena ini disepakati sebagai petunjuk dia. Sumber hukum dia, Quran. Ada nggak? Cek dulu. Kemudian dia cek di hadis Nabi. Ada nggak hadis Nabi nyinggung-nyinggung khilafah, khalifah? Ada nggak? Yang ketiga, cek di ijma sahabat. Bagaimana pendapat para sahabat tentang istilah khilafah itu? Yang keempat, cek bagaimana pendapat para ulama. Ulama-ulama terdahulu, muridnya sahabat yang disebut tabi'in, tabi'in terhadap khilafah ini. Cek. Kalau ternyata di dalam Quran, hadis, ijma sahabat dan kias mengatakan haram, ya sudah tinggalkan. Karena sudah sepakat haram itu empat sumber hukum ini. Kalau kemudian ternyata ditemukan hukumnya makruh, ya berarti lebih baik ditinggalkan. Jangan dipaksain. Oh, ternyata hukumnya mubah. Oh, mubah mah bagi yang mau silakan, yang nggak mau silakan. Kan gitu. Oh, ternyata begitu dikaji di 4 ini, hukumnya ternyata sunnah saja, nggak sampai wajib. Ya gitu, yang mau silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Kalau ternyata ditemukan wajib, terus gimana? Oh, kita mengatakan sumber hukum Islam ada 4, ternyata mengatakan wajib. Mau gimana? Jadi harusnya orang Islam itu mensikapi sebuah gagasan, ajaran. Misalnya ada ajaran demokrasi, ya kan? Gagasan Clayton yang dilanjutkan oleh penerusnya, ada Plato, ada yang lain sebagainya. Nah, sikap seorang muslim gimana? Ini demokrasi itu ada nggak dalam Quran? Kembalikan ke iya kan gitu. Idza tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika engkau dihadapkan kepada persoalan, maka kembalikan kepada Allah Quran. Bagaimana di demokrasi menurut Quran? Ada nggak di Quran? Lihat di hadis. Ada nggak di hadis? Bagaimana ijma sahabat? Pernah nggak sahabat berijma tentang demokrasi? Bagaimana pendapat ulama? Ada nggak dipikir-pikir ulama tentang demokrasi? Kalau ternyata menyatakan wajib, ya sudah kita terima wajib. Gitu harusnya sikap itu. Jadi jangan belum apa-apa sudah ini. Gitu ya. Jadi harusnya kan kita punya pedoman, balikin ke sini. Isu apa aja gitu. Harusnya begitu. Begitu. Baik. Artinya memang umat Islam ini jangan hanya menerima mentah-mentah di depan gitu ya Kiai. Ya kita cerna dulu, kita baca dulu, kita cari referensinya apakah memang sesuai dengan 4 sumber hukum Islam tadi yang disepakati itu. Baik sahabat MNF TV, alhamdulillah perbincangan saya dengan Kiai Roni Ruslan adalah sudah selesai dengan tema keberkahan dengan Islam kafah. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan kita semua lebih meningkatkan keimanan, tidak secara individu, tetapi disampaikan oleh Kiai bahwa umat Islam ini bisa bangkit, bisa sejahtera ketika memang kita ini taat, kita ini manut, kita ini menerima apa-apa yang Allah berikan, Rasul berikan gitu. Ketika Allah dan Rasulnya memberikan syariat Islam ini untuk mengatur segala sesuatu yang menjadikan kita itu baik, maka kita menerimanya. Begitu juga ketika Allah dan Rasulnya itu melarang sesuatu, tentunya kita akan meninggalkan semua itu. Dan kita sudah sampaikan tadi, dan Kiai Roni Ruslan menyampaikan bahwa khilafah adalah ajaran Islam, ada di dalam Al-Quran, Rasulullah pun mengabarkan, ya kan? Kemudian sahabat mengimplementasikan, dan ulama-ulama terdahulu juga mewajibkan. Oleh karenanya tidak ada kata lain agar kita tidak memperjuangkan tegaknya Islam kafah dalam menaungan khilafah. Baik Kiai, jazakumullah khair sudah menyisihkan waktunya untuk MNF TV bisa mengambil tema keberkahan dalam Islam kafah. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah untuk kita semua agar umat Islam mampu dan mau mengkaji Islam lebih mendalam lagi. Saya Wahyu Tomo, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di agenda spesial Ramadan MNF TV selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.